Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi dengan tegas menolak mosi perdebatan hari ini, yang mana menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Yang mana kami percaya bahwa dinasti politik tidak serta-merta membawa lebih banyak dampak buruk terhadap demokrasi. Mengapa? Kami percaya bahwa eksistensi dinasti politik bisa mendorong kesinambungan kebijakan politik serta memperkuat institusi demokrasi. Karena yang menentukan bukanlah siapa orang tuanya, tetapi apakah A. ia kompeten, B. apakah ia memiliki rekam jejak yang baik, dan C. ia akan tetap melalui proses demokratis seperti kampanye dan juga pemilu. Maka dari itu, sikap kami yaitu 1. Kami tidak membela dinasti yang menyalahgunakan otoriter, manipulatif, ataupun yang menghalangi partisipasi politik rakyat lain. Kami tidak membela dinasti yang mana mereka merasa bahwa mereka memiliki orang dalam dan mereka bisa sewenang-wenangnya, mereka bisa melakukan apa saja. Melainkan kami membela hak siapapun untuk berpartisipasi secara sah dalam pemilu. Kami mendukung sistem demokrasi yang terbuka bagi semua warga negara, maupun ia anak pejabat ataupun anak politisi, selama prosesnya adil dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, kami menolak generalisasi bahwa semua bentuk dinasti politik itu buruk. Dewan Juri, mari kita masuk ke dalam Mari kita respon argumen dari pihak pemerintah. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa dinasti politik yaitu tanda rusaknya demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, justru ini simplifikasi yang berbahaya, karena yang rusak itu bukanlah dari dinasti politik, melainkan sistem demokrasi yang tidak sehat. Jika seorang anak pejabat mencalonkan diri melalui pemilu dan sudah sesuai dengan prosedur, maka dia tetap menjalani proses demokratis seperti yang lain. Ia telah menjalankan kewajibannya. Bahkan jika ada penyalahgunaan kekuasaan, solusinya adalah bukan melarang hubungan keluarga mereka, melainkan kita harus memperkuat pengawasan, transparansi, dan juga akuntabilitas. Karena yang perlu dipertanyakan adalah 3 hal tersebut, bukan hubungan keluarga mereka dan mencurigai hubungan keluarga mereka, melainkan kita harus memperkuat pengawasan, transparansi, dan juga akuntabilitas. Lalu yang kedua, Dewan Juri, keikutsertaan anggota keluarga dalam politik tidak otomatis buruk. Mereka mengatakan bahwa dinasti melemahkan regenerasi politik. Justru, kami sebagai tim oposisi percaya bahwa dinasti bisa mendorong proses regenerasi yang lebih cepat, matang, dan juga lebih siap. Mengapa? Karena dalam banyak kasus, calon sudah mempunyai mentor dan juga mendapatkan pengetahuan sejak dini. Ia bisa lebih paham apa yang harus ia lakukan ke depannya dan juga ia bisa bertanya kepada mentornya. Lalu yang ketiga, dinasti itu anti demokrasi, yang mana mempersempit akses. Dewan Juri yang terhormat, bahkan jika ini benar dalam kasus tertentu, maka ini bukanlah salah dinastinya, melainkan ini adalah masalah dari sistem rekrutmen politik yang perlu dipertanyakan, yang perlu kita curigai, dan juga yang perlu kita perhatikan serta kita perbaiki. Karena hal ini memang merupakan sistem rekrutmen politik. Lalu selanjutnya, mereka mengatakan bahwa dinasti berpotensi korupsi karena kekuasaan diturunkan secara informal. Kami setuju bahwa korupsi merupakan sebuah masalah yang besar dan harus kita selesaikan. Tapi korupsi itu bukanlah monopoli dinasti. Pemimpin non-dinasti bahkan bisa juga melakukan korupsi. Masalahnya ada pada lemahnya sistem kontrol dan transparansi. Lagi-lagi yang harus kita lihat adalah sistemnya, adalah sistem kontrol dan juga transparansinya yang harus kita perbaiki dan harus kita perhatikan, bukan permasalahan dinastinya yang membawa dampak buruk. Lalu masuk pada argumen kami. 1. Dinasti politik tidak menghilangkan prinsip dasar demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, demokrasi itu soal kesetaraan hak, bukan hanya soal asal-usul. Kalau kita melarang ataupun membatasi karena mereka memiliki keluarga sebelumnya, maka justru kita melanggar prinsip demokrasi yang terus berjalan, yaitu dipilih dan juga memilih. Lalu yang kedua, dinasti politik bisa meningkatkan stabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Politik bukan hanya soal mengganti-ganti orang, berubah dari satu ke satu orang, tetapi kelanjutan visi dan juga program kerja. Di beberapa wilayah penerus dari keluarga politisi bisa meneruskan pembangunan
dan juga kesinambungan kebijakan yang telah berjalan. Mereka tidak akan kesusahan untuk mulai dari nol. Mereka tidak akan mulai dari nol, dan hal ini akan efisien terhadap tata kelola pemerintahan dan juga meningkatkan stabilitasnya. Lalu yang ketiga, jika rakyat terus memilih keluarga yang sama, maka hal tersebut dapat terjadi karena mereka puas atas cara kerja dinasti tersebut, atas cara kerja keluarga tersebut. Dan hal ini justru yang harus kita perhatikan, dan hal ini membawa dampak baik. Maka sebenarnya dinasti itu membawa dampak baik untuk demokrasi karena mereka puas dan mereka memilih keluarga-keluarga tersebut. Yang harus diperbaiki itu, sekali lagi saya katakan, yang harus diperbaiki adalah sistem check dan juga balance-nya. Apakah sudah benar atau belum? Apakah sudah baik atau belum? Lalu yang keempat, yaitu mempercepat proses regenerasi yang kompeten. Seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, bahwa orang-orang dinasti politik itu mereka sudah memiliki mentor, mereka sudah memiliki wawasan sebelumnya, mereka bisa bertanya, maka tidak harus lama-lama untuk beradaptasi dan juga meregenerasi pemimpin yang kompeten. Lalu, jadi bahkan jika tim pemerintah benar bahwa dinasti membawa masalah, kami sudah menjelaskan bahwa buruknya bisa dikendalikan, sementara manfaatnya terhadap stabilitas, regenerasi, dan juga kesinambungan ide justru menjadi dampak baik bagi demokrasi, yang mana kita bisa mendukung bahwa dinasti politik itu membawa dampak yang baik untuk demokrasi, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan seperti argumen saya sebelumnya, ini akan mempercepat regenerasi yang kompeten, dan juga ini bukanlah salah dinasti politiknya, melainkan ini merupakan kesalahan dari sistem yang berlaku. Atas dasar itu, saya sebagai tim oposisi dengan tegas menolak mosi. Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi, seperti apa yang sudah saya jelaskan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.